kasih pemirsa, Anda masih bersama Tabalong Dialog. Kita akan langsung melanjutkan. Ya baik, siapa yang akan saya tanyakan ya? Mungkin ke Bu Juraida lagi ya. Lagi-lagi Bu Juraida. Ya baik, ini expose-nya sudah Bu ya? Yap, betul sekali. Oke. Lalu kapan kira-kira pencanangannya Bu? Oke. Pencanangan sendiri ini direncanakan di awal Oktober, kemungkinan di sekitar tanggal 9 Oktober, tapi kita masih akan menentukan hari yang paling tepat. Jadi tidak lama lagi lah. Boleh saya tahu apa saja sih kira-kira akan dilakukan di pencanangan ini Bu? Oke. Pencanangan ini kita harapkan menjadi sesuatu yang cukup besar ya, cukup masif, karena kita ingin gerakan ini benar-benar menjadi gerakan masyarakat. Jadi di dalamnya nanti akan ada 4 unsur utama. Yang pertama nanti akan ada kampanye berkaitan dengan lingkungan. Jadi apakah itu nanti hubungannya dengan reduce, reuse, recycle, kemudian hal-hal lain yang terkait dengan lingkungan, akan melibatkan banyak sekali agen-agen perubahan kita di situ nanti. Kemudian yang kedua, acara intinya yaitu pencanangan itu sendiri. Nanti Pak Bupati dan pimpinan-pimpinan daerah lainnya akan secara simbolis menanam pohon di lokasi yang sudah ditentukan. Kemudian setelah itu nanti yang melibatkan banyak sekali masyarakat Tabalong itu adalah Clean Up Tabalong Day. Rencananya Clean Up Tabalong Day ini akan dilakukan di 19 zona. 7 zona itu adalah 7 fasilitas umum di sekitar Kecamatan Murungpudak, Tanjung. Kemudian ada 12 zona di setiap kecamatan. Nah kemudian setelah selesai Clean Up Tabalong Day yang melibatkan sekitar 16.000 orang ini, nanti akan diakhiri dengan post event. Post event itu adalah satu sesi singkat di mana nanti para koordinator zona akan kita kumpulkan untuk kemudian memberikan feedback. Apa yang dilakukan di zona masing-masing, apa yang mereka rasakan, kemudian bagaimana mereka sendiri merasakan kegiatan ini telah memberikan dampak pada diri mereka ataupun kelompoknya, dan juga memberikan masukan untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Itu 4 kegiatan utama yang akan ada pada hari pencanangan. Oh, banyak banget ya orang-orangnya ya gitu ya. Iya. Lalu seperti apa nih? Ini Ibu Juraida atau Pak Mironusi kira-kira? Seperti apa nih? Banyak orang itu gimana Pak cara mengumpulkannya dan mengaturnya seperti apa itu Pak? Sempat berkelakar, tapi mungkin mungkin ini sebuah gerakan kebersihan paling besar se-Indonesia. Karena saya dengar Clean Up Jakarta Days itu saja hanya mencapai angka 5.000-an orang lah. Kita di tahun kemarin itu sudah sampai angka 8.000 ya. Hampir 8.000 di Clean Up Tabalong Day 2015. Nah, sekarang targetnya di Clean Up Tabalong Days 2016 ini 16.000 lebih orang yang akan terlibat. Ini gerakan yang luar biasa besar saya kira, dan tantangannya tentu juga tidak gampang. Bahwa tadi Bu Juraida bilang kita punya 7 zona fasilitas umum level kabupaten, lalu ada 12 zona kecamatan yang akan dikeroyok bersama dilakukan kebersihannya. Oleh karena itu kami sekarang sedang melakukan berbagai aktivitas yang akan memberikan dukungan untuk pengerahan orang ini. Di antaranya kita akan segera melakukan diskusi dengan para pihak yang terkait, misalnya dengan para camat yang tentu akan menjadi koordinator di zonanya masing-masing di 12 kecamatan itu. Kita juga akan membangun dialog dengan mereka yang akan terlibat di masing-masing titik 7 zona utama di Kota Tanjung ini tadi. Jadi ada identifikasi yang sedang dilakukan oleh kawan-kawan. Jadi identifikasi tentang siapa saja yang mungkin terlibat yang ada di sekitar zona. Karena mereka yang akan terlibat di zona itu adalah institusi, lembaga, kelompok masyarakat yang terdekat dengan zona itu. Ambil contoh saja misalnya zona pendopo ini, maka nanti kita akan identifikasi siapa saja mereka yang ada di sekitar pendopo ini yang mungkin akan terlibat bersama-sama bergotong royong di zona pendopo sampai dengan Masjid Wardatus Salihin gitu. Mereka yang ada di pasar, di sekitar pasar itu nanti akan bekerja bersama-sama di zona pasar. Nah teman-teman sedang melakukan identifikasi soal siapa saja yang mungkin dilibatkan. Lalu kemudian apa saja yang bisa kita lakukan di masing-masing zona. Dan yang melakukan ini, yang melakukan identifikasi pemetaan ini adalah teman-teman relawan dari berbagai komunitas. Nah ini asiknya Clean Up Tabalong Days. Jadi yang terlibat itu tidak hanya pemerintah dan swasta, tapi yang terlibat adalah berbagai komunitas. Saya sendiri agak kaget waktu kita mengundang teman-teman komunitas kemarin. Saya sempat underestimate Pak. Jadi memperkirakan yang datang ya paling 5-6 orang. Tapi ternyata ketika kita ajak koordinasi bersama teman-teman komunitas, itu lebih 30 orang yang datang. Padahal koordinasinya hanya sorenya kita coba undang, malamnya kita rapat koordinasi. Ini lebih dari 30 orang yang datang menyatakan siap bergabung di event ini. Nah
Kami mulai melakukan itu sejak kemarin. Jadi kemarin teman-teman sudah mulai bergerak melakukan identifikasi, dan minggu depan baru kita mulai lakukan dialog-dialog, diskusi-diskusi dengan para pihak terkait untuk pengerahan massa ini. Karena sekali lagi target 16.000 ini bukan target kecil. Saya kira masih langka kabupaten yang bisa menggerakkan 16.000 masyarakatnya melakukan kegiatan kebersihan di waktu yang sama. Ini saya kira masih langka, dan mungkin di Kalimantan Selatan sendiri belum pernah terjadi. Dan saya bilang persiapannya pun luar biasa ya, karena baru kemarin ya dikumpulkan ini dalam waktu seminggu atau 2 minggu lagi ya. Persiapannya pun rentang waktunya cukup pendek, jadi ini harus ekstra kerja keras. Tapi insya Allah kita dengan respon teman-teman komunitas yang selama ini sudah melakukan kegiatan lingkungan, responnya membuat kita optimis. 16.000 orang atau bahkan mudah-mudahan bisa lebih dari 16.000 orang itu terlibat di kegiatan ini. Ya, baik Pak. Bagaimana Pak? Tim Anda sudah bergerak nih, gerakan Tabalong Bersih dan Hijau ini bergerak sedemikian rupa nih. Apa tanggapan Bapak? Ya, terima kasih Mas Rizky. Jadi ini adalah sebuah gerakan yang luar biasa ya. Jadi dari berbagai elemen masyarakat, terutama yang dipelopori oleh kawan-kawan penggiat lingkungan ya. Nah, ada ya hal yang cukup menarik pada saat dilaksanakannya ekspos pada hari Kamis tadi ya, tanggal 22 tadi, bahwa Ketua MUI juga minta diundang. Nah, jadi dan beliau mengerahkan jajaran beliau untuk memberikan dakwah kebersihan dan keindahan itu kepada seluruh masyarakat di masjid-masjid atau musala di seluruh Tabalong. Jadi kita sambut baik sekali apa yang dukungan dari beliau sebagai panutan dari orang yang beragama ya. Jadi ini sangat mendukung sekali dalam acara ini nanti, dan kita optimis juga lah sama dengan Pak Yusi bahwa Pak Firman Yusi bahwa gerakan ini akan insya Allah akan berhasil nanti. Kan Ketua MUI pun gitu ya, yang cukup berpengaruh nih, itu pun ikut serta dan memberikan support yang itu luar biasa kita sekali. optimis lebih dari 16.000. Oke, amin, mudahan seperti itu. Karena mungkin Pak Mas Rizky, saya tambahkan sedikit, kebersihan, kenyamanan itu adalah kebutuhan setiap individu. Maka orang ketika tahu bahwa kita akan melakukan sesuatu untuk kenyamanan hidup bersama, saya pikir tidak seorang pun yang tidak ingin terlibat. Maka ketika tahun lalu tadi Pak Firman sebutkan Clean Up Tabalong Day bisa melibatkan sampai 7.000 lebih orang, yang waktu itu hanya kita targetkan 5.000, itu menjadi sebuah keyakinan bagi kita bahwa gerakan seperti ini memang harus kita buat besar agar semua orang bisa terekspos, semua orang bisa terlibat dan bisa langsung merasakan bahwa ini harus dilakukan gitu. Ketika kita bicara keberlangsungan, di mana di situ kita harus bisa menyiapkan alam ini untuk tempat hidup yang nyaman bagi anak cucu kita nanti, maka kita harus berpikir ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap individu. Perubahan ada pada level individu. Oleh karena itu, tidak boleh ini dilakukan hanya oleh pemerintah saja, oleh BLHD saja. Tidak boleh dilakukan hanya LSM saja seperti Pak Firman Yusi. Tidak boleh hanya perusahaan-perusahaan yang concern saja. Ini harus dilakukan oleh setiap individu. Oleh karena itu kita harus menyentuh sampai level itu. Saya pikir begitu. Sebelum saya tutup Tabalong Dialog pada hari ini, pada segmen ini, saya ingin minta tolong kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini untuk masing-masing memberikan harapan agar gerakan Tabalong Bersih dan Hijau ini bisa benar-benar terrealisasi, entah itu harapan kepada masyarakat, entah itu harapan kepada pemerintah, atau mungkin kepada Indonesia khususnya gitu. Silakan mungkin ke Pak Saiful Bahri dulu Pak. Terima kasih Mas Rizky. Dari apa yang kita telah rumuskan bersama ya, baik dari kawan-kawan penggiat lingkungan dan kita sendiri dari pemerintahan, bahwa dengan dukungan ini, dukungan dari masyarakat dan dukungan dari terutama dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tabalong, dan beliau minta undang setiap ada gerakan. Saya
berharap dan optimis bahwa gerakan ini akan menghasilkan apa yang nanti akan kita capai, yaitu Tabalong yang bersih dan hijau. Terima kasih. Baik, itu tadi dari Pak Saiful Bahri. Silakan Ibu, sepatah dua patah kata. Ya, baik warga Tabalong yang kami cintai, ayo kita bakar rubutan, maulah benua kita jadi bersih, hijau, dan paruna. Kontribusi Bapak Ibu, adik-adik semuanya tidak hanya pada hari H untuk bersih-bersih, tapi kontribusi dalam bentuk apapun tentu akan memberikan peran dan manfaat yang nyata untuk kita semua di daerah ini. Terima kasih. Baik, Pak Firmanusi, silahkan Pak. Bapak Ibu warga Tabalong, gerakan Tabalong bersih dan hijau mungkin adalah sebuah gerakan besar dan dia terlihat sebagai sesuatu yang sangat besar untuk kita lakukan bersama. Tetapi satu prinsip penting yang harus kita pegang adalah bahwa sesuatu yang besar ini akan bisa dilakukan dari hal terkecil yang bisa kita lakukan. Maka mulailah dari yang kecil yang bisa kita lakukan, membantu kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, dan melakukan kegiatan kebersihan bersama-sama di Clean Up Tabalong Days. Mulai dari yang kecil ini, maka yang besar pasti akan bisa kita capai bersama. Ya, terima kasih. Ya, baik pemirsa, itu tadi walaupun misalnya di pagi hari yang cerah ini orang-orang di sekitar kita sedang jogging, mereka benar-benar membakar semangat mereka, tapi kita di sini membakar semangat diri kita dengan motivasi-motivasi, tentunya tentang hal-hal yang berhubungan dengan kebersihan dan juga hijau di Kabupaten Tabalong. Dan saya harap motivasi ini akan terus bisa kita tumbuh kembangkan ke depannya, bukan hanya pada hari ini atau bukan hanya pada nanti hari H, tapi juga seterusnya, karena ini juga demi kebaikan dan juga kelangsungan daripada keturunan-keturunan kita di masa yang akan mendatang. Itu saja yang bisa kita sampaikan pada segmen Gerakan Tabalong Bersih dan Hijau kali ini. Saya Muhammad Rizky dan berserta kru yang bertugas, kami pamit undur diri. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.